Swastiastu. Setiap calon pasangan suami istri itu bercita-cita ingin menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Namun, tidak semua calon pasangan itu tahu rahasia untuk mencapai keluarga bahagia dan sejahtera. Rahasianya adalah kalau kita ingin menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera, harus diketahui bahwa kita harus menikah sebanyak 3 kali. Tapi jangan salah arti dulu, jangan salah paham dulu. Pernikahan 3 kali ini bukan menikah dengan 3 orang, tetapi menikah dengan 1 orang dalam 3 tingkatan. Seperti dipahami, kita sebagai manusia terdiri dari tubuh, ya, mental atau pikiran, dan jiwa. Nah, ketiga-tiga inilah yang harus dinikahkan. Pertama, seseorang itu menikah secara fisik, secara tubuh, ya. Seorang pemuda melihat seorang pemudi yang cantik dan tubuhnya sesuai dengan yang dia harapkan, dia akan menjatuhkan cintanya pada wanita itu. Demikian juga sang wanita akan menerima cinta yang diberikan oleh lelaki itu ketika tubuh atau fisik lelaki itu sesuai dengan harapannya. Nah, inilah yang disebut dengan pertemuan antara tubuh, ya. Saling sepakat bahwa saya menerima bentuk tubuh pacar saya seperti ini, saya menerima bentuk tubuh calon istri saya seperti ini. Nah, terjadilah kesepakatan saling menerima. Setelah terjadi kesepakatan, mereka mulai menyatukan tangan antara tangan wanita ketemu dengan tangan yang laki. Kemudian mulai berjalan bergandengan tangan atau saling ini menggelut, ini apa bahasa Indonesia? Ya, saling berpelukan berjalan. Kemudian mempertemukan raga, saling berpelukan, merasakan cinta dan kehangatan, saling berciuman. Nah, inilah pertemuan antara tubuh, antara fisik. Ya. Bahkan setelah terjadi kesepakatan bahwa mereka saling menerima, mereka melakukan hubungan yang lebih dalam yang disebut dengan sanggama. Itu. Nah, di sini akan makin tumbuh rasa cinta, rasa menyayangi antara satu tubuh dengan tubuh yang lain. Itu. Nah, berikutnya setelah menyatukan antara tubuh dengan tubuh, itu perlu adanya proses pertemuan antara pikiran atau mental. Karena sama seperti terjadinya kesepakatan pertemuan tubuh dengan tubuh ini, ada perbedaan, ya. Yang laki tertarik dengan pasangannya karena dia melihat sesuatu hal yang menarik. Kemudian juga di pernikahan pikiran ini, seorang pacar laki akan lebih dalam cintanya ketika mereka menemukan kecocokan pada pola pikir atau mental seseorang. Karena pola pikir ini tidak kelihatan. Kalau fisik kita bisa lihat, tetapi pola pikir, cara pikir, karakter kita tidak bisa lihat.
Dan inilah yang sangat-sangat berbeda, yang perlu pembelajaran agar kita bisa menyatukan antara pikiran yang satu dengan pikiran yang lain. Perbedaan ini disebabkan oleh satu latar belakang, ya, latar belakang keluarga, latar belakang daerah, latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman. Ini yang sangat membedakan. Dan untuk menyatukan ini butuh waktu puluhan tahun. Ya, minimal seorang yang sudah menikahkan raganya ini butuh 20, 25 sampai 30 tahun untuk saling bisa memahami dan saling bisa menerima. Ya. Kenapa begitu? Karena dulu sebelum pacaran, pada saat pacaran kita tidak memperlihatkan siapa sesungguhnya diri kita. Kita sering berpura-pura. Ya. Makanya kalau kita bandingkan antara sebelum menikah dan setelah menikah itu, pertengkaran-pertengkaran itu justru terjadi setelah kita menikah. Ini terjadi karena apa? Karena perbedaan yang jelaskan tadi itu. Gitu. Makanya banyak sekali pasangan-pasangan yang sudah punya anak, bahkan anaknya dewasa, mereka terjadi perpisahan atau perceraian. Ya. Berbicara tentang pernikahan, itu ada beberapa macam pernikahan. Ya. Itu yang disebut pertama dengan pernikahan ideal. Ya. Ideal itu adalah mereka melakukan hubungan di dalam keluarga itu sesuai dengan harapan ketika sebelum menikah. Menciptakan hubungan yang bahagia, harmonis, gitu. Saling isi mengisi, kan gitu cita-citanya. Tetapi kenyataannya setelah terjadi pernikahan ini, hubungan ideal ini hanya terjadi beberapa bulan saja. Ini disebabkan karena setelah beberapa bulan menikah, masing-masing pasangan akan menunjukkan karakter aslinya, yang mana selama pacaran itu disembunyikan. Nah, ketika muncul karakter-karakter asli inilah, ya, kadang-kadang akan memunculkan pertentangan-pertentangan. Ya. Apalagi ada perbedaan yang sangat tajam. Nah, disinilah biasanya suami sering akan mengarahkan istrinya agar seperti dia, mengikuti dia. Demikian juga sebaliknya, sang istri ingin suaminya agar mengikuti dia. Nah, disinilah sering terjadi pertengkaran-pertengkaran. Maka pernikahan ideal ini berubah menjadi pernikahan baik. Ya. Baik dalam artian mereka masih bisa tinggal di rumah, ya, tetapi sudah punya tujuan yang berbeda-beda. Sang suami ingin memiliki rumah, itu misalnya. Kemudian sang istri ingin memiliki mobil. Nah, ini sering terjadi pertentangan dan perdebatan yang keras. Karena tidak bertemu dalam kesepakatan itu, maka masing-masing akan memutuskan apa yang dia inginkan. Yang mau beli mobil ya tetap beli mobil, yang mau beli rumah ya tetap beli rumah. Nah, disinilah sudah terjadi perbedaan-perbedaan. Sudah menjadi hubungan yang ideal ini menjadi renggang. Ya. Dia kelihatan masih serumah, mungkin saja sudah tidur di tempat tidur yang berbeda. Tapi kelihatan baik-baik saja. Agar tetangga-tetangga membilang dia baik. Bahkan sering tidak bicara di rumah. Tapi suatu saat keundangan ya baik-baik saja gitu. Tapi ketika di rumah diam-diam saja. Nah, ini pernikahan baik. Kemudian pernikahan yang berikutnya, yang ketiga, ada yang disebut dengan pernikahan bersyarat. Ya. Bersyarat ini karena sudah tidak terjadi kecocokan, bahkan sudah pisah ranjang, sehingga suatu saat pertengkaran salah satu mengeluarkan, baiklah, tunggu ya
sampai anak kita kuliah, sampai dia tamat kuliah, kita cerai saja. Kemudian dijawab oleh yang baik. Itulah yang aku harapkan. Nah, setelah ini hubungan semakin sama-sama diam. Semakin ngurus diri sendiri. Nah, setelah anaknya tamat kuliah, diambillah keputusan cerai. Nah, ini disebut dengan pernikahan gagal. Ya, tadi pernikahan bersyarat, kemudian pernikahan gagal. Ya, terjadilah kegagalan, pisah, ya berbagi gonogini dan selain sebagainya itu dipisahkan dan benar-benar pisah. Itu. Nah, pernikahan gagal. Nah, dalam pernikahan gagal ini, sang suami mendapat kebebasan, mungkin mencoba mencari wanita-wanita lain. Sang istri juga mendapat kebebasan, mencoba mencari lelaki-lelaki lain. Ya, dicoba. Suatu saat dia merenung. Dalam keheningan, dia mendapatkan bahwa ternyata tidak ada. Sang istri mengatakan tidak ada lelaki yang lebih baik dari suami yang dulu. Sang suami juga demikian, tidak ada istri, tidak ada wanita yang lebih baik dari pasangan hidupku dulu. Dan terjadilah kembali pernikahan pacaran. Kedua-duanya saling kembali pingin bertemu, pingin mengulang kejadian-kejadian. Dan bahkan pada akhirnya banyak mereka yang sudah cerai terjadi menikah kembali. Nah, apa yang menyebabkan seperti ini? Karena di dalam keterpurukan, dalam perceraian, itu dia sering mendapatkan waktu untuk merenung, duduk hening. Dan di sanalah muncul kesadaran diri. Ya, bahwa sesungguhnya dia itu membutuhkan seseorang untuk menemani hidup. Dia melakukan pertimbangan-pertimbangan bahwa memang ada hal-hal yang negatif pada pasangan sebelumnya, tetapi banyak hal positif yang dia dapatkan. Ketika orang sudah bisa melihat porsi baik, porsi negatif pasangan, disinilah terjadi pencerahan. Pencerahan inilah disebabkan oleh jiwa. Nah, keduanya sudah mengalami ini. Jiwa-jiwa mereka sudah sadar. Nah, disinilah kalau seorang sudah sadar akan terjadi pernikahan lagi, yaitu pernikahan jiwa. Maka yang sarankan kepada mereka yang belum menikah, berencana menikah, tolong lakukan pernikahan 3 kali. Bagi yang sudah menikah, yang mungkin sudah ada di level baik, di level bersyarat, tolong lakukan pernikahan 1 lagi, pernikahan jiwa. Karena ketika kita melakukan pernikahan jiwa, kita sadar bahwa diri kita bukan saja tubuh, bahkan diri kita bukan saja pikiran, tetapi ada jiwa di dalam yang memiliki sifat-sifat sama seperti asalnya, yaitu sang sangkan paraning dumadi, selalu bercahaya, bahagia, penuh kasih, memberi, dan bijaksana. Ketika kita menyadari ada jiwa di dalam diri kita, ada jiwa di dalam diri pasangan kita, inilah yang harus dinikahkan. Siapa saja yang sudah menikahkan jiwanya antara pasangannya, maka pernikahan pikiran, pernikahan tubuh akan sangat-sangat harmonis. Mari kita menikah sebanyak 3 kali dengan pasangan kita yang satu. Om Santi Santi.